menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahwa terlebih dahulu Tuhan memulihkan hidup kami, terlebih dahulu Tuhan menghibur kami, terlebih dahulu Tuhan menguatkan kami, terlebih dahulu Tuhan bekerja di dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa mencerminkan Kristus setiap harinya, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami manusia yang lemah, Kau tahu kami manusia yang tidak berdaya, Kau tahu terkadang kami jatuh dan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Itulah sebabnya kami butuh firman Tuhan, itulah sebabnya kami butuh panduan firman-Mu, supaya kami bisa tetap tegak berdiri Tuhan. Mari Roh Kudus, kami bawa hati kami kepadamu, kami bawa pikiran kami kepadamu, kami bawa hidup kami kepadamu. Biarlah pagi hari ini firman-Mu itu kembali menyirami hati kami, firman-Mu itu kembali meneguhkan hati kami, firman-Mu itu kembali membuka jalan kami, firman-Mu itu kembali memegang kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus berkaryalah. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Sekarang kita sudah tiba di bulan September. Tidak terasa dalam beberapa bulan lagi kita sudah akan tiba di merayakan Natal gitu ya. Ini sudah persiapan untuk Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara masih ingat kemarin seminggu kemarin apa yang kita alami di ibu kota dan sekitarnya? Demo. Ada yang ikut demo di sini? Telat daftarnya gitu ya. Kalau tahu ikut gitu ya. Terus mungkin ada yang dapat nasi bungkus karet merah, karet hijau, nggak ada karet, isinya beda-beda katanya begitu ya. Karet gelang atau karet apa lagi begitu ya. Nah, seringkali orang mengatakan semua itu terjadi karena perekonomian yang makin susah atau sulit. Benar apa betul? Orang-orang berpikir aduh cari uang susah, dan memang faktanya demikian. Pengeluaran terus berjalan, pemasukan belum tentu ada. Pagi hari ini yuk kita melihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang keuangan. Karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kita. Alkitab merupakan pedoman atau panduan, buku manual yang bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih dekat lagi sama Tuhan. Alkitab membahas berbagai aspek dalam kehidupan. Kita bisa temukan berbagai topik tentang parenting ada, tentang pernikahan ada, tentang relasi juga ada, tentang keuangan ada, tentang keluarga ada, tentang masa depan, semuanya lengkap. Pagi ini kita akan lihat hanya dari sisi keuangan aja. Apa sih yang Alkitab ajarkan kepada kita untuk kita bisa menyikapi pemasukan, harta, keuangan, pendapatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita melihat bahwa kita harus perjuangkan untuk memiliki tabungan atau dana darurat. Namanya darurat, nggak tahu kapan kepakainya, tapi perlu untuk disiapkan. Kalau udah ketahuan kapan dipakainya, itu bukan darurat. Makanya dana ini jangan dipakai. Yuk kita baca dulu. Klik Amsal 21 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Harta dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saya percaya pagi ini kalau kita ditanya yang mau jadi orang bebal atau orang bijak, semua pasti jawabannya mau jadi orang bijak. Ada yang mau jadi orang bebal? Bisa dengar ada yang bebal gitu kan. Saya kira kita pasti nggak mau jadi orang bebal. Bebal itu levelnya lebih bawah dari bodoh, lebih bawah dari blow on. Udah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, mangkreng dibilangin yang salah, tetap teguh. Marganya namanya auban namanya begitu ya. Orang bijak tidak akan menghabiskan apa yang dimilikinya sekaligus. Mereka akan menyisihkannya untuk hari-hari hujan. Karena kita tahu hari-hari tidak selalu panas, hari-hari tidak selalu sukacita, hari-hari tidak selalu ada
pemasukan. Tidak pernah ada hari yang sama. Terkadang ada hari yang cerah, tiba-tiba hujan. Ada hari berhari-hari hujan, mendadak cerah. Kalau menghabiskan seluruh uang yang kita miliki sekaligus, menghabiskan seluruh pendapatan lebih besar, kita tidak akan punya apapun jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak enak, hal yang tidak menguntungkan buat kita. Klik. Kita nggak ada yang bisa menebak masa depan. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu besok terjadi apa? Ada yang tahu 5 menit lagi terjadi apa? Nggak tahu. Walaupun mungkin kita mendengar rumor, kita mendengar berita, kita mendengar berbagai hal, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus selalu siap, selalu waspada, jangan lengah menghadapi rintangan dalam menghadapi kondisi tidak terduga. Karena apa? Berkat Tuhan pasti dicurahkan di dalam hidup kita. Salah satunya dengan cara menabung. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah klasik tentang jangkrik dan semut? Mungkin waktu kecil pernah baca, atau di zaman sekarang dengan meluasnya medsos kita pernah baca juga. Atau Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, punya cucu, keponakan pernah membacakannya. Waktu kecil saya sangat suka cerita ini, karena ceritanya adalah bagaimana jangkrik dan semut ini berteman. Kita tahu semut adalah binatang yang rajin. Gak ada semut yang diam, selalu bekerja mencari makanan, mengumpulkan makanan, membawa makanan. Bahkan bangkai binatang yang lebih besar bisa mereka gotong, bisa mereka pecah-pecahkan, hilang, atau dibawa dijadikan bahan makanan ke gudangnya mereka. Nah, setiap hari si semut ini menasehati jangkrik temannya. Ini hari lagi cerah, masih mudah mencari bahan makanan. Ayo kamu kerja, ayo kamu kumpulkan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan oleh jangkrik dalam cerita itu. Jangkrik cuma nyanyi. Bunyinya apa? Nah, itu dia. Krik 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 krik. Dulu seringkali dimasukkan di dalam bambu begitu ya. Terus kemudian dikilik-kilik. Katanya kalau dengar suara jangkrik, tikus takut. Jadi kalau malam-malam jangkriknya dikilik-kilik biar tikus pada kabur. Jangkriknya tidur, tikusnya datang lagi gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang ada anak-anak yang saking udah kebanyakan screen time-nya, gak tahu lagi jangkrik itu apa sih. Gak bisa bedain jangkrik dengan lalat, dengan nyamuk. Cangcolang, Bapak Ibu Saudara tahu cangcolang? Ada yang geleng, ada yang iya. Belalang, tahu belalang? Ada yang tahu, ada yang enggak. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau bicara sama anak remaja zaman sekarang, tanya, cangcolang, makanan apa itu? Adanya di mana? Kok nggak viral ya di TikTok? Pasti pertanyaannya begitu. Nah, si jangkrik ini setiap hari cuma bernyanyi, cuma bersenang-senang. Seperti kamu bilang kan masih bisa gampang cari bahan makanan. Ya nggak usah dikumpulin, ada di mana-mana. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, usahanya berjalan. Ya kita tinggal menikmati bersenang-senang. Kenapa harus susah? Tapi kita tahu hari tidak selalu cerah. Musim bisa berganti, roda bisa berputar. Kondisi darurat, kondisi tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita. Tibalah musim hujan, tibalah musim dingin, di mana mencari makanan, mencari minuman itu tidak semudah hari-hari kemarin. Semut tenang-tenang aja karena dia punya tabungan, gudangnya penuh, bahan makanannya berlimpah di sana. Sampai ketika melewati musim hujan atau musim dingin, toh masih cukup. Tapi si jangkrik yang tidak punya tabungan, tidak punya dana darurat, tidak punya persediaan makanan, persediaan minuman, ketika tiba hari hujan, ketika tiba musim dingin, kalang kabut Bapak Ibu Saudara. Karena untuk makan hari itu saja dia kesulitan untuk mencari bahan makanannya. Ini sebuah kisah klasik yang sudah diajarkan di dongeng buku anak-anak sejak kecil. Dan kalau kita baca, kalau bisa kita ingat, sebenarnya ini membekali pemikiran kita. Bukan di masa kecil saja, tetapi justru ketika kita semakin dewasa menjalani hari-hari yang semakin sulit. Jadi yang pertama, Alkitab mengajarkan juga kepada kita, harta yang indah
dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bukan berkat Tuhan yang kurang melimpah dalam hidup kita, tapi kita sendiri yang menjadi orang bijak atau orang bebal. Yang pertama, perjuangkan memiliki tabungan atau dana darurat. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Keserakahan dan kecurangan selalu mendatangkan celaka. Saya akan bacakan sebuah postingan dari Kay Safori yang ada di IG. Dia berkata begini, kenapa pejabat suka korupsi? Penyebabnya mungkin karena kita juga. Orang Indonesia ngakunya religius, tapi agama sebenarnya adalah uang. Di negara ini, orang kaya dipuja-puji, dihormati, disembah. Kalau kamu kaya, orang sungkem sama kamu. Omongan kamu didengar, kentut pun baunya wangi. Kamu dianggap hebat, kamu jadi warga negara kelas 1. Kalau kamu punya mobil dan rumah mewah, orang gak peduli asalnya uangmu dari mana. Mau itu korupsi kek, mau itu bisnis kek, ilegal atau halal, merusak alam, menipu orang, gak ada yang peduli. Coba lihat aja di sosmed, konten yang flexing biasanya viral. Flexing rumah mewah, jam mahal, saldo rekening, income miliaran, dijamin langsung rame. Viewsnya jutaan, komentarnya penuh pujian, followers langsung naik. Dapat validasi maksimal to the top. Orang yang jelas-jelas duitnya bau haram, tetap dikasih panggung, tetap disebut bos, tetap dipuja-puja. Karena publik kasih hormat ke yang kaya, budaya kita makin kuat. Selama lo punya duit, lo akan dihormati, terlepas uangnya dari mana. Orang Indonesia adalah pemuja uang, karena uang dianggap sebagai solusi bagi semua masalah. Benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Bapak Ibu Saudara di luar rumah mau ke WC, buang air kecil, buang air besar, perlu bayar? Bayar. Dengan uang, kamu bakal dihargai, dihormati, diakui, dicintai, diinginkan. Makanya orang Indonesia gampang banget ditipu karena ngebet pengen cepet kaya. Judol, pinjol, money game, dan berbagai scam lainnya sangat laku loh di sini. Kerugian pinjol dan investasi bodong dalam 10 tahun terakhir sekitar 142 triliun. Sementara perputaran uang judol sekitar 1000 triliun. Amazing ya? Money is our religion and rich people are the prophets. Ketika kita sebagai masyarakat memuja uang, yang dijadikan idola adalah orang kaya yang suka pamer. Ada nggak orang kaya yang nggak suka pamer? Ada, banyak. Bukannya mengkritik mereka loh, tapi kita malah kasih reward dan validasi, hormat, pujian, popularitas, serta mengabaikan keburukan mereka, menormalisasi atau memaklumi sikap buruk mereka. Kalau masyarakatnya begini, ya jangan heran orang akan berlomba-lomba dapetin uang dengan segala cara. Salah satu cara paling cepat adalah korupsi. Logika yang sederhana. Di satu sisi kita teriak benci koruptor, tapi di sisi lain sebagai rakyat kita sungkem sama pejabat yang kaya tanpa peduli asal-usul uangnya. Ini kemunafikannya udah ada dari zaman Belanda, yang bikin korupsi gak bisa hilang dari bumi Indonesia. Selama kita masih memuja orang kaya, pejabat akan terus cari jalan cepat buat menjadi kaya. Selama uang masih menjadi agama, jangan heran kalau ibadahnya adalah korupsi. Nah, Bapak Ibu Saudara, nasihat kedua dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-27. Yuk kita lihat. Amsal 15 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan tidak dapat dipungkiri kalau harta memang merupakan salah satu hal yang penting dalam hidup kita. Salah nggak sih kalau kita bekerja keras untuk mendapatkan harta? Salah nggak? Nggak salah.
Kalau orang Kristen menjadi kaya raya, salah nggak sih? Nggak salah. Kalau orang Kristen punya banyak uang, salah nggak sih? Nggak salah. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Alkitab aja suruh kita bekerja. Tapi yang salah adalah ketika kita, orang-orang Kristen, dikuasai keserakahan, bahkan sampai melakukan kecurangan untuk mendapatkan uang atau harta. Itu yang salah. Itu yang merugikan diri sendiri, bahkan menyakiti hati Tuhan. Harta yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dengan cara curang, nipu, korupsi, nyatut, dan lain-lain nggak akan bermanfaat bagi hidup kita. Isi come, isi go, orang bilang. Malah akan terus menimbulkan rasa nggak puas dan semakin mengantarkan kita kepada berbagai masalah atau dosa. Jadi yang kedua, Alkitab menasihati kita, keserakahan dan kecurangan mendatangkan celaka. Hindari hal itu. Yang ketiga, apa nasihat Alkitab bagi kita? Mengejar harta malah kehilangan hal-hal lainnya. Yuk kita baca lagi Amsal 23 ayat 4 sampai yang kelima. 1, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja. Nah, ayat ini relevan dengan kehidupan manusia modern, yaitu saya, Bapak Ibu Saudara. Harta kekayaan telah menjadi sesuatu yang salah satu penting menjadi satu-satunya yang penting, sehingga tanpa sadar kita hidup untuk mengejar harta. Tanpa sadar kita terbawa arus untuk mengejar harta. Padahal kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa kehidupan enggak melulu tentang uang kan? Kehidupan enggak melulu tentang harta kan? Tapi banyak orang masih memilih untuk mengorbankan hubungan baiknya dengan sesama, mengorbankan relasi baiknya dengan sesama, atau kehilangan waktu untuk keluarga, kehilangan waktu untuk ibadah, bahkan sampai berani melawan kehendak Tuhan supaya untuk menghasilkan lebih banyak harta. Suatu hari ada seorang anak yang papanya terlalu sibuk bekerja siang malam setiap hari. Lalu kemudian ketika suatu malam papanya itu pulang ke rumah dan anak ini ternyata belum tidur. Dia menunggu papanya. Papanya kaget, loh nak, tumben kamu jam segini kok belum tidur? Bukannya kamu besok sekolah? Anak ini bilang, Pak, aku mau bicara sebentar sama papa. Boleh enggak aku minta waktu papa sebentar? Oh, boleh, mau bicara apa? Lalu kemudian si anak dan papa ini duduk berdua begitu ya. Dia bilang begini, papa begitu sibuk, usaha papa banyak. Berapa sih kalau papa hitung dalam 1 jam papa bisa menghasilkan uang? Lalu kemudian papanya menyebutkan satu jumlah. Oh, kalau papa perkirakan ya, dalam 1 jam papa bisa menghasilkan sekian. Lalu kemudian tanpa diduga anak ini mengeluarkan seluruh uangnya yang dia bawa di kantongnya. Pak, ini hasil tabungan aku, cuma ada segini. Bisa dipakai berapa lama untuk papa bisa nemenin aku? Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, papanya tersadar. Dia sudah terbawa arus untuk mengejar harta. Mungkin hartanya dia dapatkan, tetapi kehilangan hal lainnya. Kehidupan kita tidak pasti. Jangan korbankan hal lainnya untuk mengejar harta. Apapun bisa berubah dalam sekejap. Baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, maupun dalam kehidupan yang lebih luas seperti kemarin. Tiba-tiba terjadi demo berjilid-jilid. Kantor kita, usaha kita, bangsa negara kita, bahkan dunia bisa terjadi sesuatu dalam sekejap. Berapapun banyaknya harta yang kita miliki sekarang, tetap kok
bisa habis dalam sekejap. Ingat kisah Ayub? 5 hal penting yang harus dimiliki manusia diambil dalam semalam. Mari kita sadar hari ini, banyak hal yang jauh lebih berharga ketimbang mendapatkan harta. Sekali lagi, harta salah satu hal yang penting. Jangan jadikan dia satu-satunya yang penting dalam hidup kita. Pidato dari Brian Dyson, Presiden dan CEO pertama Coca-Cola Enterprises Incorporation tahun 1986 sampai 1991, dia mengingatkan kita, bayangkan saja begini, hidup sebagai permainan di mana kita melemparkan 5 bola ke udara. Sebut saja itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, teman, dan semangat. Pekerjaan atau usaha itu adalah bola karet. Kalau kita menjatuhkannya, bola karet pasti akan membal, mantul lagi, tidak akan rusak. Tetapi 4 bola lainnya, keluarga, kesehatan, teman, dan semangat, itu bola yang terbuat dari kaca. Kaca kalau jatuh pasti akan pecah, remuk, hancur berkeping-keping. Minimal dia akan lecet, robek, rusak. Tidak akan pernah sama lagi seperti semula. Jadi melalui ilustrasi ini, Brian Dyson mengajak kita renungkanlah dan berjuanglah untuk skala prioritas dan keseimbangan dalam hidup kita. Nasihat yang ketiga dari Alkitab apa tadi? Mengejar harta malah kehilangan yang lainnya. Jadi harta salah satunya, bukan satu-satunya yang penting. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari nasihat Alkitab? Bersyukur dan berbagi dengan sesama. Yuk kita baca Lukas 12 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan lengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sebuah kisah ketika ada orang kaya yang ingin mengikuti Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan inilah yang Tuhan suruh dia lakukan. Berbagi dengan tulus dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi jiwa kita. Coba kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada orang pemulung atau apa pengemis yang lagi kehausan di jalan, di pinggir jalan, lalu kita berikan sebotol air mineral, air putih aja, nggak usah teh atau sebagainya. Rasanya dia pasti senang sekali. Atau kalau sekarang kan lagi banyak galian-galian tuh di pinggir jalan. Nah, para penggali itu biasanya kelelahan. Kalau pas lagi ada di depan rumah Bapak Ibu Saudara, berikan aja botol air mineral. Mereka pasti rasanya senang sekali. Dan ketika melihat kesenangan di mata mereka, sumringahnya senyum mereka hanya untuk mendapatkan sebotol air mineral, bukankah itu juga menyejukkan hati kita? Membuat hati kita terasa puas juga. Berbagi artinya kita tidak terikat terhadap harta yang kita miliki saat ini. Berbagi juga mengajar kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita masih bisa berbagi, artinya kita masih punya duluan. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, memberikan dengan orang lain, artinya berkat Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kue ulang tahun, lalu kemudian bisa berbagi kepada Bib, kepada Ibu Lisna, kepada Pak Henry, kepada Ibu Rita, artinya Bapak Ibu Saudara sudah punya terlebih dahulu sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Bukankah itu mendatangkan sukacita? Sehingga kita bisa bersyukur, masih ada loh berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dengan berbagi Bapak Ibu Saudara, kita ingatkan diri kita sendiri bahwa mengumpulkan harta bukan tujuan hidup kita diciptakan di dunia ini. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu mengasihi Tuhan melalui sesamanya. Mengasihi Tuhan itu gampang. Ngomong aku cinta Yesus itu gampang. Nyanyi aku cinta Yesus itu gampang. Tetapi mewujudkannya, melakukan tindakannya tidak semudah mengatakannya.
Itulah salah satu dengan cara berbagi berkat Tuhan dalam hidup kita. John Rockefeller pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan disebut miliarder pertama di dunia pada usia 25 tahun. Karena ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika pada waktu itu. Pada usia 31 tahun, dia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Usia 38 tahun, dia sudah berhasil memimpin 90% minyak yang disuling di Amerika. Usia 50 tahun, setengah abad, dia adalah orang yang paling kaya di negaranya pada waktu itu. Tetapi pada usia 53 tahun, Rockefeller jatuh sakit. Bayangkan, orang paling kaya jatuh sakit. Seluruh tubuhnya tersiksa dengan rasa sakit yang gak jelas dari mana dan membuat dia sangat menderita. Rambutnya mulai rontok dan botak. Seorang miliarder kelas dunia yang bisa membeli apapun yang dia inginkan, membayar pengobatan apapun yang dia inginkan, dalam penderitaan itu cuma bisa makan sop dan biskuit saja dengan susah payah itu pun. Dia nggak bisa tidur walaupun punya kamar yang mewah dan kasur yang mahal. Dia tidak bisa tersenyum, bahkan tidak merasa ada lagi yang penting di dalam hidupnya. Dia patah semangat, nggak pengen apa-apa lagi. Dokter pribadinya memperkirakan masa hidupnya hanya 1 tahun lagi kurang lebih. Dalam menjalani hari-hari menjelang kematiannya di tengah kesakitannya ini, Rockefeller suatu pagi dia terbangun dan sadar bahwa seluruh kekayaan yang dia miliki selama ini gak bisa dia bawa mati. Lalu kemudian segera dia menelpon John, asisten pribadinya, panggil pengacara, panggil akuntan, panggil manajer dan semua orang-orang penting yang dia butuhkan. Karena dia ingin menyalurkan sebagian besar kekayaannya ke rumah-rumah sakit, ke panti-panti asuhan, lembaga-lembaga penelitian, yayasan amal dan sebagainya. Bahkan dia juga mendirikan yayasan John D. Rockefeller yang bertujuan menemukan obat penisilin, obat malaria, obat TBC, difteri, dan lain-lainnya. Saat itu, setelah John mulai membagikan sebagian yang ia peroleh, mujizat mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari staminanya, metabolismenya, imun tubuhnya semakin membaik, sehingga dia berangsur-angsur sehat kembali. Karena ada rasa sukacita, ada rasa bahagia dari berbagi dengan orang lain. Sebelumnya dokter menyatakan dia akan mati pada usia 53 atau 54 tahun karena waktu hidupnya hanya sekitar 1 tahun. Tetapi faktanya John Roy Rockefeller masih hidup sampai usia 98 tahun. John belajar bersyukur dan berbagi sehingga hidupnya dipulihkan. Sebelum kematiannya dia menulis begini, energi tertinggi mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan saya hanyalah saluran berkat untuk memenuhi keinginannya. Hidup saya telah menjadi satu liburan panjang dan bahagia, penuh pekerjaan, penuh permainan. Saya menghilangkan kekhawatiran di jalan karena Tuhan masih ada dan sangat baik kepada saya setiap harinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak mau kita dikuasai oleh hal-hal lain selain dikuasai oleh Roh Kudus. Dan harta di dunia adalah salah satu hal yang sangat amat mudah menggoda kita, menguasai kita. Sehingga di dalam Alkitab yang Tuhan taruh di dalam hidup kita menjadi buku panduan itu, ada banyak sekali dibahas tentang uang, ada banyak sekali dibahas tentang harta, ada banyak sekali dibahas tentang kekayaan. Alkitab juga senada dengan pepatah, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Alkitab senada dengan pepatah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan 4 nasihat firman Tuhan pagi ini, mari kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menggantungkan hidup kita tetap kepada Dia, sumber berkatnya, bukan kepada berkatnya, tetapi sumber berkatnya. Berkatnya bisa hilang, berkatnya bisa lenyap, berkatnya bisa habis, tapi sumber tidak pernah habis. Apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Boleh diklik?
Yang satu, mempunyai tabungan atau dana darurat. Yang kedua, serakah dan curang pasti membawa celaka. Yang ketiga, mengejar harta malah kehilangan hal lainnya. Yang keempat, belajar bersyukur dan berbagi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami tentang pencobaan apa, hal-hal apa, godaan apa yang paling berat yang harus kami hadapi. Engkau sudah lebih tahu hal itu. Engkau memberikan panduan-Mu, Engkau memberikan buku manual-Mu, supaya kami tidak jatuh berulang-ulang di hal yang sama, supaya kami bisa terus belajar, supaya kami bisa terus dibangkitkan, supaya kami bisa meluangkan waktu kami lebih lagi hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kembali kami diingatkan, mungkin selama ini kami sudah terbawa arus dunia ini. Mungkin selama ini kami sudah berada di jalan yang salah. Tapi pagi ini Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara dan kami mendengarkan. Kami kembali diingatkan bahwa uang adalah salah satu yang penting di dalam hidup kami. Harta adalah salah satu berkat Tuhan di dalam hidup kami. Janganlah kami jadikan itu menjadi satu-satunya tujuan hidup kami, satu-satunya yang kami kejar. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami telah berbuat salah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah lebih mementingkan harta ketimbang hal-hal lainnya. Pagi ini sebelum kami masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, biarlah Tuhan juga menyucikan kami kembali, melayakkan kami kembali. Dosa kami yang merah seperti kirmisi Tuhan jadikan putih kembali seperti salju, sehingga kami layak duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu, manunggal menjadi satu dengan diri kami, sehingga godaan apapun, pencobaan apapun, halangan, tantangan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit bisa kami hadapi bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan, amin.